Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Sobat GPD dimanapun berada saat ini. Mudah-mudahan kita selalu dianugerahi kesehatan, kesempatan untuk selalu belajar dengan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang masalah peradilan tata usaha negara. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, saya ingin sedikit bercerita dulu tentang pengalaman saya ketika pertama kali menjadi praktisi hukum dulu ketika selesai kuliah, ketika masih fresh graduate gitu. Ketika saya bagi-bagi kartu nama, beberapa di antara teman-teman itu bahkan kadang-kadang ada yang menolak untuk menerima kartu nama, katakan, wah kita ini orang-orang baik, kita nggak pernah bermasalah dengan hukum. Nah, ini adalah pengertian yang keliru dalam memahami hukum. Hukum ini sebenarnya bukan untuk orang-orang yang jahat, tetapi hukum itu adalah menciptakan bagaimana suatu keteraturan, menciptakan suatu ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Itulah fungsi hukum, untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam bersosialisasi kehidupan antara satu sama lainnya. Nah, ini sedikit tentang hukum. Nah, mungkin tidak ada salahnya ketika mereka berkomentar seperti itu, bahwa hukum itu adalah untuk orang-orang yang jahat, karena framing yang mereka terima selama ini adalah hukum itu identik dengan penjara, karena yang mereka ketahui tentang hukum itu hanyalah hukum pidana, maling atau pencuri itu dihukum penjara, pembunuh dihukum penjara. Nah, ini doktrin-doktrin yang seperti ini yang masuk ke dalam pemikiran mereka, sehingga mereka berasumsi bahwa hukum adalah untuk orang-orang yang jahat gitu. Nah, sebenarnya hukum itu bukan untuk orang-orang yang jahat. Nah, ini adalah tugas bagi kita para sarjana hukum untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, bahwa supaya masyarakat itu mempunyai pengetahuan melek hukum, sadar hukum, sehingga masyarakat juga dengan sendirinya lama-lama akan mentaati segala aturan hukum yang ada tanpa adanya pemaksaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peradilan tata usaha negara. Sebenarnya apa sih peradilan tata usaha negara itu? Peradilan tata usaha negara itu adanya di mana gitu? Terus apa saja yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara? Nah, ini akan kita coba bahas secara garis besar. Nah, teman, kalau ingin detail atau penjabaran yang banyak lebar, tentu teman-teman sobat GPD sekalian harus membaca dari buku ya. Video ini saya buat khusus hanya untuk sekedar pengantar bagaimana peradilan tata usaha negara itu diselenggarakan, dan seperti apa hukum acara di peradilan tata usaha negara itu. Nah, ini akan kita bahas sedikit-sedikit saja gitu. Sehingga ada motivasi atau niat dari para teman-teman sobat GPD sekalian untuk belajar tentang ilmu hukum. Nah, bukan berarti ketika kita ingin mempelajari atau mengetahui hukum itu kita harus langsung kuliah dulu di fakultas hukum, tidak juga seperti itu. Tapi dengan memperbanyak membaca literasi, membaca dan mempelajari video-video singkat seperti ini juga bagian dari belajar hukum. Cuman ini adalah belajar hukum secara informal. Kita tidak menggunakan kelas seperti yang ada di perguruan tinggi. Kita tidak mempergunakan silabus, tetapi teman-teman dapat melihat, mempelajari apa yang ingin teman-teman lihat. Seperti dalam video-video saya yang lainnya, ada tentang arbitrase juga saya sampaikan, ada tentang mediasi ada juga saya sampaikan. Nah, kembali kita ke inti pembahasan yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara seperti yang saya sampaikan tadi adalah berwenang mengadili tentang masalah besiking yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, seperti kembali kita kepada yang saya sampaikan di awal pembukaan tentang asumsi masyarakat bahwa hukum itu adalah untuk orang jahat atau untuk orang yang tidak baik, itu adalah suatu kesalahan.
Nah, dalam objek tata usaha negara ini bahkan siapa saja bisa berpotensi untuk terdampak oleh akibat adanya suatu keputusan pejabat tata usaha negara. Apakah itu pegawai negeri sipil atau yang lebih lazim disebut sekarang ASN, apakah itu pejabat lain, TNI, Polri juga, terus masyarakat biasa, rakyat jelata mungkin barangkali bisa kita istilahkan, atau siapa saja selagi hidup di negara Republik Indonesia ini, maka orang tersebut atau subjek hukum tersebut akan berpotensi menjadi terdampak terhadap penerbitan surat keputusan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, seperti apa basiking itu? Contoh yang ada juga mungkin surat keputusan tentang mutasi seorang pegawai negeri sipil, misalnya dari dinas pekerjaan umum dimutasi ke dinas pasar misalnya. Nah, ini adalah basiking yang diterbitkan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk memindahkan seorang pegawai negeri tersebut. Nah, akibatnya apa? Ketika si subjek hukum ini tidak menerima akibat hukum yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut, oleh SK mutasi tersebut, maka dia bisa melakukan langkah-langkah dengan mengajukan gugatan. Nah, gugatan inilah yang akan diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, selanjutnya contoh lain dari basiking itu seperti apa? Ada juga contoh lainnya itu seperti sertifikat tanah misalnya, atau macam-macam. Ada juga seperti tadi ada surat mutasi, sertifikat tanah, ada juga surat untuk sifatnya kemenangan tender proyek, keputusan tender proyek. Nah, itu juga adalah basiking, atau keputusan blacklist dari suatu dinas terhadap vendor-vendor yang menyediakan barang dan jasa bagi pemerintah. Nah, ini juga akan terdampak dengan adanya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, di mana diadili? Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, tentunya Pengadilan Tata Usaha Negara ini juga mempunyai yurisdiksi atau wilayah hukum. Nah, di mana saja wilayah hukum? Nah, wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara ini biasanya lazimnya itu satu provinsi ada satu Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali terhadap provinsi-provinsi yang baru melakukan pemekaran atau sudah atau barangkali baru dimekarkan dari provinsi induk, maka pengadilan sepanjang belum dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negaranya, maka dia akan menjadi yurisdiksi tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara di provinsi induk sebelumnya. Contoh, sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dibentuk, itu segala bentuk sengketa pejabat tata usaha negara itu disidangkan atau diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang sebagai ibu kota Provinsi Riau. Nah, selanjutnya apa saja yang menjadi objek sengketa daripada Pengadilan Tata Usaha Negara ini? Objek sengketanya cukup. Objek sengketa yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ini jelas adalah basiking ya. Basiking itu adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, terhadap keputusan inilah yang dilakukan upaya hukum oleh para pihak yang terdampak akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara seperti yang saya jelaskan tadi. Ada 3 sifat keputusan
pejabat tata usaha negara yang bisa dijadikan sebagai objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara. Yang pertama, sifatnya harus konkret. Konkret di sini maksudnya adalah ada bentuk nyata dari keputusan yang dikeluarkan itu, ada fisiknya, dan sudah disampaikan kepada orang yang terdampak dari keputusan tersebut. Nah, yang kedua, sifatnya individual. Individual artinya tidak berlaku umum. Tidak berlaku umum seperti ada individual ini sifatnya langsung kepada orang yang dituju akibat dari keputusan pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan tersebut. Tidak seperti keputusan yang berlaku umum. Apa keputusan yang berlaku umum? Seperti undang-undang atau seperti peraturan daerah, ini kan termasuk pada keputusan tetapi sifatnya adalah berlaku umum, tidak berlaku individual. Nah, yang ketiga adalah bersifat final, artinya adalah suatu keputusan yang terakhir yang disampaikan kepada seseorang. Nah, sebagai contoh yang kita ambil tadi ada tentang SK atau surat keputusan pemutasian dari seorang pegawai negeri sipil yang semula di dinas pekerjaan umum dimutasikan ke dinas pasar. Nah, ini dari sisi sifat keputusan pejabat tata usaha negara yang menjadi objek sengketa ini sebenarnya sudah terpenuhi, yaitu ada bentuknya secara konkret keputusan, ada ditujukan kepada si pegawai, artinya individual yang sudah terpenuhi. Yang ketiga final, artinya terakhir, dia tidak ada korespondensi selanjutnya yang dilakukan akibat dari keputusan itu, tetapi dia harus diterapkan. Nah, ini artinya sifat-sifat keputusan yang menjadi objek dari sengketa peradilan tata usaha negara. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengajukan sengketa gugatan. Selanjutnya adalah bagaimana mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Ada beberapa langkah yang mesti sobat GPD atau teman-teman sekalian pahami dalam mengajukan gugatan atas timbulnya suatu keputusan pejabat tata usaha negara. Yang pertama, langkah praktis adalah dengan menggunakan jasa seorang penasihat hukum atau advokat. Nah, kalau sudah meng-hire atau membayar seorang penasihat hukum atau advokat, maka teman-teman tidak perlu lagi repot-repot bagaimana menyusun gugatannya, bagaimana mendaftarkan gugatannya, bagaimana bersidangnya, bagaimana nanti mengajukan pembuktian di pengadilan tata usaha negara. Segala macamnya itu sudah menjadi tanggung jawab seorang advokat atau penasihat hukum yang sobat GPD bayar tersebut. Nah, tentunya dalam hal ini harus dicari benar-benar seorang advokat atau penasihat hukum yang memiliki kapabilitas yang tidak perlu dilakukan lagi, karena ini kan bersifat penentuan terhadap suatu nasib masyarakat ke depan atau pengguna jasa advokat itu sendiri. Nah, yang kedua bisa juga dilakukan dengan cara-cara melakukan pendaftaran sendiri. Nah, bagaimana cara melakukan pendaftaran sendiri terhadap gugatan? Misalnya, hal ini kenapa terjadi? Misalnya karena sobat GPD katakanlah bermasalah dalam hal finansial atau masalah keuangan, atau memang tidak mau mengeluarkan uang untuk membayar jasa seorang advokat atau penasihat hukum. Bisa saja dilakukan gugatan ke pengadilan sendiri, karena sampai hari ini di Republik Indonesia belum ada suatu aturan yang mewajibkan seorang atau setiap pihak yang berperkara di pengadilan itu untuk menggunakan jasa seorang advokat atau penasihat hukum. Nah, artinya ketika sobat GPD tidak mau menggunakan jasa advokat atau penasihat hukum, dapat mengajukan sendiri gugatan. Nah,
Cuman yang akan jadi sedikit kendala ke depannya mungkin teman-teman akan kesulitan bagaimana menyusun gugatan, bagaimana mendaftarkannya, bagaimana mengajukan bukti-bukti, karena secara secara pengalaman, experience, teman-teman tentu yang tidak berlatarkan advokat, profesi advokat itu tidak akan memahami bagaimana teknik beracara di pengadilan. Nah, karena juga tidak semua sarjana hukum mengerti dan paham bagaimana teknik beracara di pengadilan. Nah, ketika teman-teman mendaftarkan gugatan sendiri, maka teman-teman harus datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum di mana keputusan pejabat tata usaha negara tersebut diterbitkan. Misal, kalau pejabat tata usaha negara yang menerbit suatu keputusan itu adalah Gubernur Provinsi Riau misalnya, nah maka harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Kalau misalnya yang menerbitkan pejabat tata usaha negara Gubernur Provinsi DKI Jakarta misalnya, maka harus diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi digital saat ini, Mahkamah Agung telah menerapkan untuk pendaftaran perkara secara e-court. Nah, pendaftaran secara e-court ini, kalau dari sisi advokat tadi yang saya jelaskan di awal sebelumnya ini, ada tentunya mereka sudah punya akun e-court, tidak akan kesulitan lagi untuk melakukan pendaftaran, karena berdasarkan pengalaman tentu mereka sudah memahami bagaimana mendaftarkan suatu perkara ke pengadilan. Nah, bagi sobat GPD yang tidak advokat, tidak menggunakan jasa advokat atau penasihat hukum, tentu akan menjadi suatu pertanyaan, bagaimana mendaftarkan perkara secara e-court sementara kami tidak punya akun e-court yang seperti yang dimiliki oleh seorang advokat atau penasihat hukum. Nah, ketika hal ini terjadi, maka teman-teman boleh datang ke pelayanan terpadu satu pintu yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, nantinya petugas di PTSP tersebut akan membuatkan yang namanya akun e-court incidental. Nah, akun e-court incidental ini hanya bisa dipakai untuk pada satu pengadilan tertentu saja. Misalnya ketika teman-teman atau sobat GPD datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum di mana teman-teman tinggal. Nah, makanya akun e-court yang dibuatkan secara insidental di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak bisa digunakan untuk ketika teman-teman ingin mendaftarkan gugatan di pengadilan negeri atau ingin mendaftarkan gugatan di pengadilan agama. Itu tidak bisa dilakukan, tapi dia hanya berlaku untuk satu tempat saja, yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kegunaannya juga hanya untuk satu perkara itu saja. Dia tidak bisa nanti misalnya ketika teman-teman punya perkara lain lagi, nanti gunakan lagi akun e-court itu, dia tidak bisa dilakukan untuk itu, karena dia hanya digunakan untuk satu perkara yang dipersidangkan, yang didaftarkan, dan satu pengadilan tertentu saja. Itulah gunanya, namanya e-court incidental yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk teman-teman yang tidak menggunakan jasa advokat atau penasihat hukum. Nah, selanjutnya tahapan pendaftarannya akan dilakukan atau dipandu oleh petugas yang ada di PTSP tersebut. Bagaimana ketika masyarakat ini tidak memiliki uang atau sama sekali, katakanlah untuk berperkara secara cuma-cuma. Nah, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini juga mengakomodir kepada para pihak atau masyarakat yang terdampak dengan diterbitkannya suatu keputusan pejabat tata usaha negara, maka mereka bisa mengajukan gugatan secara cuma-cuma dengan istilah prodeo
tanpa mengeluarkan uang sama sekali. Nah, syarat ketentuan nanti teman-teman silakan datang ke pengadilan tata usaha negara setempat untuk lebih jelasnya bagaimana mengajukan gugatan prodeo. Atau kalau nanti juga masih diperlukan, nanti kita akan buatkan suatu video-video singkat juga untuk menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Oke, cukup sekian untuk penjelasan video singkat kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Jika teman-teman sobat GPD sekalian berkenan, silahkan di-share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain untuk menjadi pengetahuan bersama. Dan jika tidak keberatan, silahkan di-like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.